Apakah sudah bergabung semua? Halo, apakah sudah bergabung semua? Ada yang belum deh, Bu. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Mbak Fira, saya belum bisa share screen. Terus ada satu lagi yang nggak bisa masuk nih, minta di invite. Maaf sebelumnya ya, terkendala. Oke, ini udah gabung semua ya. Udah ada 10 orang. On-cam semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai aja ya.
50 menit cuma ini juga potong 10 menit. Oke. Kita mulai aja ya karena udah lewat 10 menit ini. Suara saya apakah terdengar jelas? Langsung saya mulai ya, teman-teman. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum memulai mata kuliah kita, yang pertama saya ingin berkenalan dan memberikan kontrak perkuliahan daring yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu biodata dosen. Nama saya Meita Hardianti. Di sini saya mencantumkan nomor HP dan juga email. Jadi nanti jika ada keperluan personal seperti izin atau mungkin menanyakan tugas, bisa langsung hubungi nomor tersebut. Kemudian tata tertib. Jadi tata tertibnya tidak banyak ya. Yang pertama kamera dihidupkan. Jadi biar saya tahu, karena kita kan mahasiswanya juga masih bisa dihitung dengan jari, biar kita lebih akrab. Kemudian boleh minum, tetapi tidak boleh makan. Jadi kalau mau minum itu boleh-boleh saja, tetapi kalau makan itu tidak bisa. Kemudian tepat waktu, jadi toleransi keterlambatan yaitu 10 menit. Itu nanti masih diperbolehkan untuk join, tetapi kalau lebih dari 10 menit, maaf, tidak bisa ikut perkuliahan. Kemudian jangan plagiat. Jangan plagiat ini nanti ke tugas-tugas atau kuis-kuis. Jadi kalau misalnya ada yang tugas atau kuis jawabannya sama dengan temannya, sudah pasti tidak akan mendapatkan nilai. Selanjutnya yaitu adab sopan santun. Jadi walaupun kita secara online, jadi diharapkan untuk tetap ada sopan santun, karena itu sangat penting. Kemudian yang terakhir yaitu itikat baik, aktif, dan juga rajin. Jadi saya meminta itikat baik teman-teman untuk dapat mengikuti perkuliahan dan tata tertib perkuliahan selama mengikuti mata kuliah saya. Selanjutnya penilaian. Karena kita ini adalah mata kuliah yang ada praktikum, jadi di sini tugas 10%. Jadi nanti dari beberapa tugas itu akan diambil nilainya 10%. Kemudian kuis, ini bisa 2-3 kuis, kemudian nanti diambil 10%. Kemudian ujian tengah semester 25%. Ujian akhir semester 35%, dan yang terakhir adalah nilai praktikum 20%. Di mana nilai praktikum ini nantinya akan ada nilai UTS praktikum juga, dan juga ada ujian akhir semester praktikum. Kemudian tugas yang dikumpulkan terlambat dari waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak mengerjakan. Biasanya ada yang masih saja ngeyel, masih ngotot, mohon maaf tidak bisa, nilainya tidak akan saya masukkan. Kemudian tidak mengerjakan UTS dan UAS, nilainya adalah 0. Jadi mengerjakan UTS dan UAS ini adalah wajib.
Kemudian toleransi untuk hal darurat. Jadi misalnya tidak bisa mengikuti UTS karena sedang sakit atau alasan logis yang lain, itu nanti bisa menghubungi saya secara langsung. Masih bisa saya toleransi jika alasannya jelas dan logis. Nanti kita akan mengatur jadwal untuk ujian susulan. Kemudian ketentuan presensi. Yang pertama minimal 75% sebelum UTS. Ini merupakan menjadi syarat untuk mengikuti UTS. Jadi jika kurang dari 75%, silahkan menghubungi dosen yang bersangkutan. Apakah ada tugas yang dapat membantu agar dapat mengikuti UTS. Sebelumnya mohon maaf untuk yang belum di-mute, bisa tolong di-mute. Kemudian minimal 75% juga sebelum UAS. Dan ini juga merupakan syarat untuk UAS. Kemudian tidak masuk tanpa izin akan dianggap tidak hadir. Kalau tanpa izin dianggap tidak hadir. Kemudian tidak masuk dengan izin yang logis, ini tidak mengurangi presensi. Jadi jika tidak masuk dengan izin, ini akan saya hitung izin saja. Jadi tetap ada presensinya, tidak mengurangi, tidak masuk ke 25% yang tidak hadir ini. Kemudian izin disampaikan langsung kepada dosen maksimal sebelum perkuliahan dimulai dengan menyebutkan secara jelas nama, kemudian mata kuliah, kelas, jadwal kuliah, dan alasan izin yang logis. Ya. Ini merupakan kontrak perkuliahan dari saya, sepertinya tidak banyak ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti tata tertib ini. Dan mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kontrak perkuliahan. Sudah jelas, sudah cukup jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tadi saya sudah memberikan perkenalan dan juga kontrak perkuliahan. Sekarang saya ingin berkenalan dengan para teman-teman mahasiswa. Boleh dari yang pertama ATLM Tiwi. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman semua dan ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tiwi Lestari. Saya mungkin mahasiswa yang paling tua di antara teman-teman sekalian ya. Saya sudah berkeluarga, saya mempunyai 2 orang anak dan anak saya juga sudah mahasiswa semua. Dan saya juga sudah bekerja, saya saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Advent. Makasih Bu Tiwi. Iya. Oh, satu lagi alamatnya ya, kalau mau silakan. main ke rumah saya ya. Saya saat ini tinggal di Bukit Kemiling Permai, Blok O 146. Itu aja, Bu. Di kafe ya. Iya. Iya, terima kasih Bu Tiwi. Ternyata ada yang lebih senior dari saya di sini. Benar. Iya. Semoga teman-teman yang lain semangatnya tidak kalah dengan Ibu Tiwi ya, yang masih semangat kuliah Harus walaupun Ibu. sudah mempunyai 2 anak. Iya, benar. Dan mungkin saya juga nanti justru banyak belajar dari Ibu Tiwi juga. Aduh, saya yang banyak belajar, Ibu. Sama-sama ya Ibu ya, saling diskusi. Ya, selanjutnya D4 TLM Putri Rahma. Ya. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Putri Ramanda Dewi.
Sorry Putri, suaranya belum terdengar ya. Atau koneksi saya yang buruk. Apa sudah terdengar, Bu? Iya, sudah. Boleh diulangi. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Putri Ramana Dewi. Saya tinggal di Waigalih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Ya, Saya asal sekolah dari SMK 7 Bandar Lampung. Ya, itu aja. SMK 7 jurusan farmasi bukan atau Jurusan perawat. perawat. Terima kasih Putri. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya Dewi Fatmawati. Sepertinya ini senior juga. Selamat pagi Bu Meiti, selamat pagi teman-teman. Nama saya Dewi Fatmawati. Saya mungkin tertua juga di bawahnya Bu Tiwi. Saya sudah mempunyai 2 anak dan sudah bekerja juga di laboratorium klinik Prodia. Kemudian rumah saya di Jalan Ahmad Tamrin, Gang Merdeka nomor 88 Gotong Royong. Ya, sekian pengenalan dari saya. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Terima kasih. Sudah senior. Kemudian LM Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin perkenalan. Nama saya Rosa Priscilia Cakranulum. Alamat rumah saya Lampung Utara, Kota Bumi. Asal sekolah saya SMA 1 Kota Bumi. Dari Kota Bumi. Nanti kalau misalnya tatap muka berarti akan kos di Bandar Lampung. Udah ada rumah di sana, Bu. Oh, sudah ada rumah. Oke, berarti sudah tidak bingung lagi. Ya. Selanjutnya Sofia. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Fiananda Putri. Alamat saya Tanjung Senang. Asal sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Terima kasih. Dari Jawa Timur, tapi sekarang sudah menetap di Lampung. Sudah pindah. Selanjutnya Delvianti Hosiana. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Delvianti Hosiana. Nama saya Delvianti Hosiana Kai, asal Merauke, Papua. Asli NTT tapi tinggalnya masih di Merauke. Sekarang masih di Merauke. Iya, Bu. Rencananya bulan November baru ke Lampung. Asal sekolah SMK Kesehatan, jurusan analis. Perjuangan sekali Delviantia, jauh sekali. Selanjutnya Sinta Aprilia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Aprilia. Saya lulusan dari SMK Muhammadiyah 3 Metro. Jurusan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Alamat saya di Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Yang terakhir Anissa. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Anissa Mujahid, asal sekolah SMK Negeri 8 Bandar Lampung, usia 21 tahun, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Prona. Izin Bu cukup. Ya. Anissa yang sedang vaksin ya, tidak bisa on cam. Iya, Bu. Ya, mungkin kita akan langsung masuk ke mata kuliah kita. Terima kasih sudah memperkenalkan diri.
Setelah berkenalan, sekarang kita akan berkenalan dengan mata kuliah instrumentasi laboratorium kesehatan. Ya. Mungkin sebelumnya saya juga ingin menyampaikan, tadi belum disampaikan di kontrak perkuliahan, mengenai PPT, sepertinya saya tidak bisa share, jadi boleh difoto dari laptop masing-masing, atau boleh di screenshot, atau juga boleh dicatat, ya. Pertama, pengenalan alat laboratorium. Sebelumnya, apa sih instrumen? Instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Jadi bukan cuma alat laboratorium. Kerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia itu juga merupakan instrumen. Kemudian disebut juga sebagai sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Itu yang disebut dengan instrumen. Kemudian laboratorium. Apa itu laboratorium? Menurut KBBI, laboratorium itu adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, seperti penyelidikan dan sebagainya. Sedangkan menurut Wardiah 2016, laboratorium ini adalah suatu bangunan berupa ruangan terbuka maupun tertutup dan bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan bidang keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi. Mungkin bisa kita mulai minggu depan ya. Gitu. Pertemuan pertama ini saya mengajar tentang sejarah komputer, perkembangan komputer di dunia kesehatan. Kemudian pertemuan kedua tentang jenis komputer, komputer analog dan digital. Kemudian yang ketiga saya akan mengajar perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi pertemuan ke-1, 2, 3 itu akan bertemu dengan saya pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, pertemuan yang keempat, 5, ini akan bertemu di Advent, ada laboratorium kesehatan di rumah sakit. Itu adalah contoh laboratorium kesehatan. Kita juga ada laboratorium kesehatan daerah Labkesda. Ini contohnya. Mungkin kita kapan-kapan bisa berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana laboratorium kesehatan bekerja. Terus selanjutnya, jadi ilmu laboratorium medis itu adalah bidang yang kompleks yang mencakup sejumlah disiplin ilmu yang berbeda seperti mikrobiologi, mempelajari mikroba-mikroba dan makhluk-makhluk hidup dalam biologi, kemudian hematologi, kimia klinis, urinalis, terus imunologi, serologi, histopatologi, imunohematologi, dan biologi molekuler, dan lain-lain. Mungkin sudah ada teman-teman yang tidak asing dengan istilah-istilah ini ya. Seperti ada tentang darah, hematologi, urinalis, urin, kemudian imunologi yang mempelajari tentang sistem imun, kemudian serologi, histopatologi tentang jaringan, dan biologi molekuler. Sekarang ini biologi molekuler sedang sangat eksis, apalagi di masa pandemi COVID. Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menyebutkan ada 4 jenis tingkatan laboratorium berdasarkan biosafety. Yang pertama yaitu laboratorium dasar tingkat 1. Ini adalah jenis yang paling sederhana dan memadai untuk bekerja dengan organisme yang memiliki risiko rendah.
terhadap individu personil laboratorium serta kepada anggota masyarakat. Jadi dia resikonya rendah, baik itu kepada petugas laboratoriumnya maupun ke masyarakat yang ada di sekitar tempat laboratorium. Organisme ini tidak menyebabkan penyakit pada manusia, seperti bakteri pembusuk makanan dan jamur yang umum ada di udara, dan juga ragi. Ini adalah laboratorium dasar tingkat 1. Kemudian ada laboratorium dasar tingkat 2. Ini jenis yang sesuai untuk bekerja dengan organisme yang memiliki resiko sedang, baik bagi petugas laboratoriumnya dan memiliki risiko terbatas bagi anggota masyarakat. Jadi dia dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang serius tetapi bukan bahaya yang serius. Jadi dia dapat menyebabkan penyakit, tetapi dia itu tidak terlalu bahaya. Maksudnya karena pencegahannya ini sudah ditemukan, pengobatan yang efektifnya juga sudah ada. Sehingga apabila manusia nanti terjangkit penyakit tersebut itu sudah ada tata laksana bagaimana nanti pengobatannya, bagaimana pencegahannya. Jadi dia masuk ke dalam laboratorium dasar tingkat 2. Contohnya Staphylococcus, kemudian Salmonella typhi, dan lain-lain. Tapi laboratorium tersebut harus tetap bersih dan menyediakan ruang yang cukup, memiliki fasilitas sanitasi yang memadai dan dilengkapi dengan autoklav. Selanjutnya yaitu laboratorium penahanan atau dia tingkat 3. Di penahanan, dia menahan. Maksudnya biar organisme yang di dalam itu tidak sampai menimbulkan resiko bagi masyarakat dan bagi petugas laboratorium. Jadi laboratorium ini lebih maju dan digunakan untuk bekerja dengan organisme yang menular. Memiliki resikonya tinggi baik bagi petugas laboratorium, tapi resikonya lebih rendah bagi masyarakat. Contohnya Bacillus tuberculosis, kemudian Salmonella typhi dan juga HIV. Jadi prinsipnya menyingkirkan organisme dan aktivitas yang sangat berbahaya dari laboratorium dasar. Jadi dia dipisahkan dari laboratorium dasar sehingga dia harus memiliki ruangan yang terpisah dengan akses yang terkontrol oleh staf. Jadi tidak sembarangan petugas, tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Jadi dia aksesnya terkontrol dan harus dilengkapi dengan lemari pengaman mikroba atau safety cabinet. Kemudian yang keempat yaitu laboratorium penahanan maksimum. Ini adalah laboratorium yang dimaksudkan untuk bekerja dengan virus. Kalau virus itu kan lebih berbahaya daripada wabah. Jadi dia itu lebih cepat menular, sangat cepat. Yang merupakan predisposisi resiko tinggi, baik bagi personel laboratorium maupun bagi masyarakat. Contohnya cacar, Ebola, demam lassa, dan lain-lain. Sebagian besar organisme ini menyebabkan penyakit serius dan mudah menular. Jadi kalau satu saja terpapar, dia akan bisa dengan cepat menularkan ke manusia yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Laboratorium ini biasanya merupakan bangunan terpisah. Jadi dia bukan hanya dipisahkan ruangannya, tetapi dipisahkan bangunannya dan aksesnya dikontrol secara ketat. Ini adalah 4 klasifikasi laboratorium menurut WHO. Nah, setelah kita mengetahui tentang instrumen, kita mengetahui tentang laboratorium dan laboratorium kesehatan. Jadi apa sih instrumen laboratorium itu? Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis instrumen, semua jenis alat. Lihat kalau pedagang-pedagang Cina ya, pedagang-pedagang Cina itu dia menghitung belanjaannya atau menghitung perdagangan itu dengan menggunakan abacus. Di sini ada yang udah pernah lihat nggak abacus itu seperti apa?
Atau Simpoa? Belum ya? Belum, Bu. Oke, ini sebagai contoh ya, ini abacus, ini dia digunakan untuk menghitung atau bertransaksi dalam proses perdagangan. Gitu. Sekarang ini abacus juga atau sempoa juga lagi hits lagi nih gitu. Udah banyak lembaga-lembaga les itu dia buka kursus abacus atau sempoa gitu. Jadi sempoa ini dia kembali lagi gitu ke masa sekarang gitu. Jadi untuk kalian ketahui ini bentuk dari abacus atau sempoa itu ya. Oke. Yang ketiga ada kalkulator roda numerik atau Pascaline. Nah, Pascaline ini adalah kalkulator roda numerik yang mempunyai 8 roda putar bergerigi berfungsi sebagai ini angka, penghitungan angka gitu. Nah, angka yang keluar baru bisa menjumlahkan angka sampai dengan 8 digit. Alat ini dibuat untuk melakukan perhitungan pajak. Nah, jadi ini roda-roda ini berisi angka-angka. Mohon maaf Ibu, Iya. nggak ada gambarnya. Gambar. Bentar-bentar. Bentar, coba saya lagi share screen lagi. Sekarang udah. Kelengkapan laboratorium ini menjadi peralatan dan instrumen. Apa saja yang masuk ke dalam peralatan laboratorium? Yang pertama yaitu peralatan gelas. Mungkin kalau peralatan gelas laboratorium di laboratorium SMA atau SMP pada saat teman-teman sekolah itu tidak asing ya, umum ditemukan. Jadi peralatan gelas laboratorium. Dan barang plastik banyak digunakan di laboratorium medis juga. Barang pecah belah biasanya dibuat dari kaca borosilikat. Jadi dia kaca borosilikat ini tahan terhadap aksi kimia, kecuali asam fluorida dan fosfat. Kemudian dibuat untuk menahan kerusakan mekanis dan dibuat untuk menahan perubahan suhu yang tiba-tiba. Jadi dia lebih tahan dibandingkan dengan barang plastik. Kemudian contohnya yaitu yang pertama peralatan volumetrik. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk pengukuran volume cairan, dibuat dari barang-barang kaca atau plastik seperti pipet, labu volumetrik, silinder, dan buret. Ini contohnya ada labu volumetrik. Dia lehernya panjang, kemudian lehernya kecil, tetapi di bagian bawahnya itu menggembung. Itu adalah untuk pengukuran volume cairan, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pipet. Pipet ini biasanya yang sering ditemui ada pipet volumetrik. Yang paling umum digunakan yaitu kapasitasnya 1 mili, 5 mili, dan 10 ml. Kemudian ada juga pipet ukur yang biasanya memiliki ukuran 0,1, 0,2, 0,5, 1 mili, 5 mili, dan 10 ml. Kemudian yang terakhir ada mikropipet. Nah, mikropipet ini kapasitasnya berbeda. Dia ini lebih kecil, lebih sensitif, lebih spesifik. Jadi kalau yang tadi itu dalam ukuran mililiter, kalau yang mikropipet ini dia mikroliter. Jadi dia dari mulai 5 mikroliter, 10 mikroliter, sampai 1000 mikroliter. Ini adalah mikropipet. Kemudian ada jenis pipet lain yang mungkin ditemukan di laboratorium medis, yaitu pipet tomat, pipet ISR, pipet Pasteur, dan juga pipet otomatis. Ya, di sini adalah contohnya, ada pipet ukur, mungkin lebih sering ditemuin ya pipet ukur, kemudian mikropipet. Kalau mikropipet ini biasanya di laboratorium yang lebih advance, jadi kalau laboratorium biasa biasanya tidak ditemukan.
dia menggunakan tip di ujungnya, kemudian ada pipet volumetrik. Ya, di bagian tengahnya itu seperti menggembung untuk mengukur volume. Ya, kemudian selanjutnya ada buret. Buret ini digunakan untuk mengukur jumlah variabel cairan yang digunakan dalam titrasi volumetrik. Ukurannya terdiri dari 1 sampai 100 ml. Mungkin kalau buret ini teman-teman yang dari SMA sudah pernah melihat. Kemudian ada labu berbentuk kerucut atau biasa disebut Erlenmeyer. Ini titrasi dan juga untuk mendidihkan larutan juga bisa. Kemudian dia itu juga dapat menjaga penguapan seminimal mungkin. Kemudian karena bentuknya itu mengerucut di bagian atas ya, jadi semakin meminimalisir uap yang keluar. Kemudian ada labu bulat yang alasnya datar. Ini banyak digunakan dalam persiapan media kultur bakteriologis. Mungkin nanti akan kalian temui pada saat di laboratorium mikrobiologi atau pada saat praktikum bakteriologi. Kemudian labu alas bulat. Labu alas bulat ini adalah tahan terhadap suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang alas datar. Digunakan untuk merebus berbagai jenis larutan dan untuk membuat titrasi. Kemudian selanjutnya ada labu volumetrik. Ini memiliki dasar datar, bejana berbentuk buah pir dengan leher panjang dan sempit, dan dia dilengkapi dengan sumbat kaca tanah. Digunakan untuk menyiapkan berbagai jenis larutan. Kemudian peralatan gelas yang lain ada gelas kimia. Ini yang sangat umum ditemui, yaitu kapasitasnya bisa sampai 5.000 ml. Dia terbuat dari kaca tahan panas dan tersedia dalam berbagai bentuk. Kemudian ada silinder, tabung reaksi, kemudian ada botol reagen, dan ada petri dish. Silinder ini kapasitasnya juga bisa sampai 2.000 ml. Sedangkan tabung reaksi ini dia bisa terbuat dari kaca atau bahan plastik yang dikeraskan yang dapat menahan aksi bahan kimia. Dia tabung reaksi yang digunakan untuk mereaksikan bahan-bahan kimia dari kejutan termal dan dari tekanan sentrifugal. Kemudian botol reagen. Ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis reagen laboratorium, terbuat dari kaca atau plastik dan tersedia dalam berbagai ukuran. Kemudian ada petri dish. Petri dish ini mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ini biasanya digunakan di laboratorium biologi atau laboratorium mikrobiologi. Jadi dia wadah kaca yang ada tutupnya. Dia berbentuk datar, bulat, kemudian terutama untuk budidaya organisme pada media padat, baik itu jamur atau bakteri. Ya. Kemudian memiliki diameternya bisa sampai 14 cm. Selanjutnya ada corong. Ada 2 jenis corong yang banyak digunakan, yaitu corong filter dan corong pemisah. Kalau corong filter ini digunakan untuk menuangkan cairan ke dalam wadah bermulut sempit dan untuk mendukung kertas saring selama penyaringan. Jadi biasanya kalau ada yang perlu menggunakan kertas saring, untuk kertas saringnya diletakkan di atas corongnya, jadi akan lebih memudahkan cairannya untuk masuk ke dalam botol yang mulutnya sempit. Kemudian ada juga corong pemisah, ini digunakan untuk memisahkan zat cair yang tidak dapat bercampur dengan massa jenis yang berbeda. Contohnya ada ether dan air. Kemudian ada alu dan mortar. Kalau alu dan mortar itu seperti alat untuk menumbuk. Jadi bentuknya ada seperti mangkok dan satunya itu untuk menumbuknya. Digunakan untuk menggiling padatan, misalnya batu dan kristal besar bahan kimia. Jadi mungkin kalau
yang belum pernah melihat di laboratorium bisa melihat seperti ulekan tapi yang kecil. Nah, itu mirip seperti itu. Cuman bahannya dia berbeda. Kemudian kufet laboratorium. Ini dia dapat berupa kufet kaca atau kufet plastik. Kemudian kufet kaca ini tahan terhadap banyak reagen laboratorium termasuk pelarut organik. Sedangkan kufet plastik ini dipengaruhi oleh banyak reagen dan menjadi keruh. Jadi kalau kufet kaca ini dia lebih bagus. Kalau kufet plastik ya ini bisa mempengaruhi absorbansi campuran. Jadi dia kurang akurat dan kurang presisi. Nah, ini contohnya peralatan gelas laboratorium. Ada beberapa contoh, tidak semua dimasukkan, tapi di sini ada gelas beaker, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada pignometer, ada corong filter, kemudian ada gelas ukur, ada buret, dan ada corong saring juga ada di sini. Mungkin nanti akan lebih jelasnya, lebih banyak kalian lihat pada saat praktikum instrumentasi. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah peralatan laboratorium, seperti yang sudah disebutkan oleh Seom. Jadi dia ada peralatan laboratorium dan ada instrumen laboratorium. Yang kedua yaitu instrumen laboratorium. Apa saja yang masuk ke dalam instrumen laboratorium? Yang pertama yaitu timbangan atau neraca. Mungkin sudah banyak yang tahu, jadi sudah tidak asing kalau timbangan itu seperti apa, yaitu dia timbangan di sini merupakan instrumen laboratorium penting yang banyak digunakan untuk menimbang berbagai zat, baik itu bentuknya bubuk atau masih dalam bentuk kristal dan lain-lain di laboratorium. Jadi ada timbangan kasar dan ada atau disebut neraca mekanik atau mekanis, dan ada neraca analitik. Kalau timbangan kasar itu digunakan untuk menimbang zat yang tidak membutuhkan akurasi tinggi. Biasanya dia jumlahnya juga kita butuhkan dalam lab itu banyak, jadi akurasinya tidak perlu tinggi. Biasanya kan kalau semakin kecil kita membutuhkan suatu zat itu membutuhkan akurasi yang semakin tinggi. Jadi beberapa timbangan kasar menimbang akurat hingga 0,1 gram suatu zat. Jadi dia bisa sampai 0,1 gram saja. Kalau kurang dari itu sudah tidak bisa lagi atau kurang akurat. Kemudian neraca analitik. Ini adalah timbangan yang paling populer yang digunakan di laboratorium medis. Dia memberikan presisi dan akurasi untuk reagen dan preparasi standar. Neraca analitik adalah instrumen yang sangat sensitif. Biasanya dia memiliki sekat-sekat sisi, jadi dia seperti kita menimbang di dalam ruangannya. Dia tidak boleh dekat dengan jendela, tidak boleh dekat dengan alat listrik, jadi tidak boleh kalau dekat dengan jendela itu adalah yang dikhawatirkan angin, karena dia sangat sensitif. Kalau ada angin sedikit saja itu sudah bisa menggeser nilai timbangannya. Kayak dia di dalam timbangan itu nanti dia akan ditutup dengan ruang kecil, jadi kita masukkan bahan yang akan ditimbang ke dalam ruangan itu. Jadi lebih meminimalisir udara yang masuk. Kemudian selanjutnya ada centrifuge. Centrifuge mungkin masih belum terbayang centrifuge ini seperti apa, tapi ini adalah peralatan yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari suspensi cair dengan gaya sentrifugal. Centrifuge ini mengendapkan partikel, baik sel, bakteri, gips, parasit, dan mikroba-mikroba lain yang ingin kita pisahkan dari partikel-partikel campurannya atau yang tersuspensi dalam cairan dengan mengerahkan gaya yang lebih besar daripada gravitasi. Ya, prinsip dasarnya itu gaya sentrifugal. Jadi kalau kalian pernah melihat
permainan ontang-anting di Dufan atau seperti permainan ayunan yang kemudian diputar. Nah, seperti itulah contoh gaya sentrifugal yang dipakai pada sentrifuge. Jadi dia itu akan semakin menyebabkan gaya sentrifugalnya itu menyebabkan dia menjauhi pusat rotasi. Jadi nanti dia partikelnya akan mengendap menjauhi pusat rotasi. Jadi dia bentuknya itu nanti seperti ini. Ada lubang-lubang, kemudian bentuknya itu tabungnya itu akan dimasukkan dengan posisi ujung bawahnya itu menjauhi pusat rotasi. Jadi nanti ketika diputar itu akan mengendap di bagian bawah. Jadi dia menggunakan gaya sentrifugal. Kemudian kulkas ya, biasanya adalah sarana fisik untuk mengawetkan berbagai spesimen dan reagen laboratorium. Kulkas di sini biasanya kalau laboratoriumnya bukan laboratorium yang membutuhkan deep freeze, itu bisa menggunakan kulkas biasa seperti kulkas yang ada di rumah. Bagian bawah itu bisa untuk menyimpan reagen-reagen agar lebih tahan lama, agar tidak mudah berubah karena suhu atau karena pencahayaan, dan bagian freezernya itu bisa untuk menyimpan spesimen-spesimen yang harus dibutuhkan. Tetapi lemari es ini selain lemari kulkas yang biasa seperti 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, juga ada spesimen yang membutuhkan hingga 0 derajat Celcius bahkan sampai minus 70 derajat Celcius. Biasanya spesimen-spesimen hema atau jamur-jamur tertentu, jenis jamur tertentu, ini dia membutuhkan suhu yang sangat-sangat rendah untuk bisa menjaga agar spesimennya ini tetap bagus. Mungkin ini di laboratorium yang advance saja yang menyediakan, seperti di Prodia, mungkin kemudian di rumah sakit ini pasti sudah menggunakan freezer hingga minus 70 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya oven udara panas adalah instrumen yang digunakan untuk mengeringkan bahan kimia dan barang pecah belah. Selain itu digunakan untuk sterilisasi berbagai barang pecah belah dan instrumen logam, terdiri dari dinding ganda yang terbuat dari tembaga atau baja. Selanjutnya ada inkubator. Nah, mungkin bentuknya oven dan inkubator ini mirip atau terlihat sama. Tapi kalau oven itu kan biasanya untuk sterilisasi. Tapi kalau inkubator dia itu menjaga suhu yang kita inginkan. Jadi dia itu pada inkubasinya itu suhunya terkontrol. Biasanya untuk kultur bakteriologis, untuk pada saat transfusi darah atau tes serologi, hematologi, dan kimia medis. Jadi biasanya suhu dipertahankan pada suhu tertentu atau biasanya pada 37 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Selanjutnya ada water bath. Jadi water bath ini seperti yaitu wadah yang diisi air. Jadi alat di mana air dipanaskan dan suhu yang disetel dipertahankan pada tingkat yang konstan. Bisa juga dia digunakan untuk menginkubasi zat cair. Jadi misalnya ada reagen tertentu yang harus disimpan dalam freezer, dan untuk mencairkannya kita membutuhkan suhu tertentu. Jadi kita atur dulu suhu water bath ini, biasanya dia sudah dilengkapi dengan termometer. Kemudian apabila suhunya sudah mencapai suhu yang kita harapkan, baru kita masukkan ke reagen yang akan kita cairkan. Itu adalah gunanya dari water bath. Kemudian ada juga dia water bath, bukan water bath dengan air, jadi dia disebutnya adalah water bath kering. Jadi dia seperti water bath block.
Jadi dia tidak menggunakan air, bentuknya adalah seperti lempengan, kemudian ada lubang-lubang untuk meletakkan reagen atau spesimen kita, tapi biasanya dia itu untuk yang ukurannya kecil. Kemudian kolorimeter atau fotometer. Kolorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu zat dalam sampel dengan membandingkan jumlah cahaya yang diserapnya dengan yang diserap oleh preparat standar yang mengandung sejumlah zat yang diuji. Mungkin fotometer ini nanti akan ditemui pada mata kuliah kimia klinik. Ya. Kemudian selanjutnya ada desikator. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan kimia atau untuk menjaga agar bahan kimia lain tidak terhidrasi. Jadi dia menjaga kelembapannya agar tidak terlalu lembab. Kemudian pH meter ini untuk mengukur pH dan konsentrasi ion hidrogen dari suatu larutan berdasarkan beda potensial antara dua elektroda. Kemudian mikroskop. Mikroskop ini sangat penting ya, hampir di setiap laboratorium. Ini kita membutuhkan mikroskop. Ini digunakan untuk memvisualisasikan benda-benda kecil, baik itu organisme hidup ataupun organisme mati yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita membutuhkan bantuan mikroskop. Kemudian ini adalah instrumen laboratorium pada laboratorium yang lebih advance, yaitu polymerase chain reaction. Ini adalah mesin PCR. Saat ini mesin PCR ini sangat banyak disebut-sebut ya PCR ini. Kalau mau pergi harus tes PCR dulu. Kalau mau naik pesawat harus tes PCR dulu. Nah, jadi PCR ini, mesin PCR ini adalah mesin yang digunakan di laboratorium biologi molekuler. Dia mendeteksi dan memperkuat fragmen kecil asam nukleat, yaitu dari DNA ataupun RNA yang menarik dari berbagai sampel klinis. Jadi dia ini sifatnya sangat sensitif dan sangat spesifik. Kemudian flow cytometry. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sel-sel yang tersuspensi dalam media cairan. Contohnya penentuan gametosit dari sampel darah utuh. Ya, ini contoh-contoh instrumen laboratorium yang mungkin bisa dilihat. Mungkin dari yang pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Sudah terbayang dari penjelasan tadi? Yaitu seperti mangkuk, tapi ada tutupnya. Dari instrumen-instrumen yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada yang sudah familiar, sudah sering ketemu di lab. Ya, ini adalah desikator. Jadi dia untuk menjaga kelembapan. Kemudian yang kedua, ini pasti sudah tidak asing lagi, yaitu mikroskop. Yang ketiga ada mesin centrifuge. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di dalamnya ini ada tabung-tabung kecil, tub-tub kecil yang berwarna birunya itu adalah tutupnya. Jadi di bagian atasnya itu dia seperti mengumpul, berkumpul kan. Jadi di bagian bawahnya dia menjauh, lebih menjauh dari pusat rotasi karena dia menggunakan gaya sentrifugal. Ini adalah contoh mesin centrifuge. Mesinnya ini ada sangat berbagai macam ya, ada yang kecil, ada yang untuk tabung ukurannya besar, mesinnya pun juga lebih besar. Kalau ini dia untuk yang tabung ukurannya kecil. Mungkin itu paling besar hanya 5 mili. Kemudian
Di sampingnya lagi ini adalah neraca analitik. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi dia seperti di dalam ruang. Kita menimbang di dalamnya. Jadi seperti ditutup agar udara ini tidak masuk karena udara ini sangat mempengaruhi. Timbangan ini sangat sensitif. Kalau ada udara saja, angkanya itu bisa bergerak. Jadi kita harus benar-benar menunggu sampai angkanya itu berhenti. Kemudian selanjutnya ada mesin PCR. Mesin PCR juga bentuknya bermacam-macam. Tergantung tipe, tergantung salah satu contohnya ini mesin PCR. Jadi ada terputus ya jaringan saya. Ya. Saya di mesin PCR. Ya, jadi ini nanti tabung-tabung yang akan kita PCR diletakkan di sini kemudian ditutup. Kemudian di sampingnya ini ada kulkas. Jadi kulkasnya bisa bentuknya seperti ini, bisa juga kulkas biasa yang sering kita temui di rumah, atau freezer khusus. Ada juga kulkas yang khusus minus 70 derajat, itu biasanya bentuknya besar dan membukanya saja itu sangat-sangat sulit. Kemudian di sampingnya ini ada oven, seperti ini bentuknya, inkubator juga tidak jauh berbeda. Kemudian yang terakhir ada neraca mekanis. Ya, kita mengatur secara manual. Kita geser ruas-ruasnya ini hingga menemukan posisi yang seimbang. Ini adalah referensi, mungkin yang kalau teman-teman ingin membaca lebih jelas, lebih dalam, bisa mencari referensi dari sini. Ini analitik instrumentasi dari Sumar Hindayana, kemudian Laboratorium Kesehatan Dasar Jakarta dari Yayuningsi, atau Introduction to Medical Laboratory Technology dari SEO. Gimana? Apakah sudah jelas? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya sudah mengisi absen semua. Jadi Sudah, jangan Bu. sampai, ya, jangan sampai lupa mengisi absensi. Oh ya, sebelumnya kan kita akan bertemu lagi di mata kuliah pengantar laboratorium medik, tetapi sepertinya tidak bisa hari ini. Apakah teman-teman ada usulan kapan bisanya? Atau langsung saya tetapkan saja nantinya? Nanti sore atau hari Sabtu? Bagaimana? Saya tawarkan. Kalau sore jam berapa ya, Bu? Kalau sore mungkin jam 3 atau jam 4. Jadi bagaimana teman-teman? Bisa. Waktunya kurang lebih sama 50 menit. Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Ya, jam 4 ya, Bu. Jam 4. Oke, kita sepakati jam 4 ya. Nanti sore jam 4. Ya, terima kasih. Iya. Kalau dari materi yang sudah diberikan, ada yang ingin ditanyakan? Pengenalan alat laboratorium. Kalau tidak ada dan sudah absen semua, mungkin kita tutup saja karena saya juga sudah diingatkan waktunya sudah habis. Mohon maaf karena tadi terkendala, tidak bisa share screen, jadi waktunya menjadi molor. Jadi kita terlambat untuk memulai. Kalau begitu, terima kasih teman-teman sudah mengikuti mata kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.